parkiran berantakan, udah problem juga. Walaupun itu bukan tugas kita ya, memang ada tugas, ada bagiannya, tapi kepekaan kita untuk menemukan masalah, satu hari aja Pak, bisa mungkin 10-20 masalah ketemu di luar area kita ya, apalagi di area kita. Oke, 100.000 buat Pak David. Itu ya teman-teman ya, itulah yang disebut mental intrapreneur. Pak Andres, ya silakan. Ya. Silakan. Kalau melihat gambar entrepreneurship spirit ini, maaf, ini kan berarti istilahnya ada kaitan bahwa kita ini nggak hanya berpikir di ruang lingkup pekerjaan kita saja kan Pak, tapi juga tadi salah satu yang saya lihat itu ada bicara lintas tim, dalam artian kita melihat bahwa ini ya keseluruhan bisnis gitu. Jadi misalnya saya seorang sales, fokus saya bukan hanya sekedar kepada apa yang menjadi target saya juga, tapi bagaimana melihat bahwa finance itu kondisinya begini, delivery itu seperti ini, misalnya begitu ya Pak, bentukannya. Nah, cara saya menggambarkan itu tepat ya Pak ya. Nah, maksud saya yang jadi pertanyaan Pak adalah bahwa seringkali kan tantangannya kembali ke yang kemarin Pak Andre sempat sampaikan kan, di dalam lintas divisi, lintas tim ini kan ada barriernya tuh, ada batasannya, itu kepentingan dan juga kepribadian. Kalau saya tidak salah ingat ya Pak, kemarin itu. Yang mana yang paling sering terjadi adalah ketika kita mencoba ingin membangun ini secara bersama, lintas divisi yang lain ini merasa bahwa ini kenapa orang dari luar bagian pengen masuk-masuk sih ke divisi kami gitu. Kenapa sih nggak ngurus bagiannya sendiri aja gitu dia. Jadi gimana ya Pak? Maksudnya untuk mencoba kita mengatasi barrier ini, batasan-batasan yang tadi terkait dari kepentingan dan kepribadian itu Pak. Begitu kira-kira Pak Andreas. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi ya. Ini 150.000 nih. Karena ini menjadi kunci dasar dari bagaimana kita sebaiknya menjadi atau seharusnya disebut ya. Jadi kita ini kan begini Pak ya. Ada porsi Pak sebenarnya. Ini porsi perusahaan, ini porsi personal. Berapa persen sih porsi kalau intrapreneur mau diterapkan Pak ya, benar-benar serius ya perusahaan bahwa Pak benar Pak kita mau terapkan deh supaya para leader ini bisa punya komitmen, punya improvement yang bagus. Betul Pak. Saya bilang 30% ini harus juga dari pihak perusahaan. Nggak bisa kalau perusahaannya nggak memberikan pembinaan juga. Artinya Pak, contoh misalnya, kalau kita sepakat bahwa setiap orang wajib untuk memperhatikan areanya dan area di luar itu, kalau merasa bahwa itu akan menimbulkan resiko buat perusahaan. Perusahaan harus ketok palu dulu, tok resmi ya. Kalau ada orang rewel, misalnya orang marketing, menegur bagian keuangan, menegur bagian gudang, itu wajib diterima. Jangan jadi isu di belakang ya, lu ngapain sih ngurusin ini gua, kamu marketing aja nggak capek, jadi masalah, jadi pribadi masalahnya. Tapi kalau bahwa saya punya kewajiban juga memikirkan unit lain, kalau pas saya lewat, ya, contoh misalnya, saya bagian tracking nih, bagian logistik, pas lagi, ada perlu nih, saya mau ke satu toko, lalu di toko ngeliat nih, ini kenapa kok displaynya kayak begini ya, walaupun saya cuma bagian nganter ya, nggak ada urusan sama display, tapi saya punya kewajiban untuk calling, bro, sorry nih, boleh di toko ini kok displaynya berantakan ya, kayaknya ada kompetitor yang ngacak-ngacak deh. Oh gitu, jangan, lu ngapain sih ngurusin ini gua? Nah nggak boleh Pak. Nah ini yang buat akhirnya nggak jadi intrapreneur semuanya, akhirnya bodoh amat lah. Nah, karena intrapreneur itu harus masing-masing orang berpikir luas. Toh ini untuk kepentingan bareng-bareng, betul nggak? Bagian keuangan misalnya, lagi kunjungan nih, kunjungan toko gede nih, lalu lihat nih kok bagian SPG-nya bengong-bengong aja sih, ya lapor ke bagian yang berkepentingan. Tapi jangan tegur sendiri. Nah, kalau tegur sendiri salah. Kita nggak boleh direct langsung ini kan ke ini. Panggil orang yang berkepentingan. Bro, sorry, saya lihat kok SPG-nya kok kayaknya males-males. Ini gimana sih? Nggak, ini jualan kita jadi nggak optimal. Oh siap. Nah, yang menerima informasi itu harus ready Pak, saya beresin. Kalau kita punya hubungan komunikasi yang sehat Pak, coba lihat.
Bapak nggak capek, orang lain nggak capek. Tapi banyak pimpinan-pimpinan yang merasa namanya laporan ya, ini seakan-akan apa? A depannya, belakangnya N. Apa nih? Ancaman. 100.000 tuh. Ancaman. Wah, ngapain lu lapor-lapor lu? Maksudnya apa? Oh, pada nanti dulu, padahal saya nanya apa adanya. Nah ini yang jadi rusak Pak, karena budaya kerjanya kalau namanya dengar laporan dari orang yang tidak penting itu kayak ancaman. Oh sebagai gue mau dipojokin, orang mau menjatuhkan. Itu budaya kulturnya nggak sehat. Ya harus dibangun dulu. Ya, dan siapa yang bisa ngebangun? Salah satunya adalah 30% perusahaan. Kumpulin semua manajer, kumpulin. Ingat ya, kalau ada laporan dari lintas departemen, it's okay. Kalau itu baru pertama kali, keep di antara Anda, selesaikan. Jangan tersinggung, jangan baper, jangan marah dulu. Selesaikan, karena itu bantuan informasi dari tim yang lain. Itu dulu bergaungkan dulu, sosialisasi. Oke, kalau enggak, jadi ancaman. Atau jadi semacam, lu ngapain ngurus-ngurusin orang lain? Nah, salah lagi. Jadi harus minta otoritas dari perusahaan. Gitu ya. Tapi 60% lagi siapa? Nah, kita ya yang harus aktif. Kalau ini udah ada ACC dari atasan, udah ada sosialisasi, barulah kita bisa bergerak lebih leluasa. Gitu ya. Karena biasanya orang-orang yang bisa melihat seluruh itu biasanya ya HRD. Karena HRD kan ngurus orang. Karena ngurus orang juga sekalian ngelihat nih kok kotor ya, ini kok berantakan, kok atapnya bocor ya, kok lampunya mati ya, kadang-kadang gitu. Jadi seakan-akan yang paling rewel di Borlitas apa HRD lagi ya, buat gara-gara lu. Sebenarnya HRD juga nggak punya bukan tugasnya, tapi karena masing-masing manajernya tidak memberikan info sehingga greget gitu ya, gimana sih? Nah, gitu kan ya. Harusnya siapa? Harusnya asal masing-masing. Oh lampu mati nih. Oh ini bocor nih atapnya. Jangan sampai ngerusak produk nih. Ini kok banyak tikus sih, ini kok harusnya kita Pak yang cari problem maker tadi. Gitu ya. Tapi saran saya setuju tadi kata Pak Andi ya, kita perlu wise juga. Karena ini harus ikut punya porsi untuk mendukung juga kalau kita negur departemen lain. Gitu Pak ya. Good pertanyaannya. Oke? Terima kasih Pak. Ya, kita lanjutkan Pak Ismail. Next berikutnya. Ya. Nah, ini tadi ya, kalau kita melihat perbedaan regular job, entrepreneurship, dan intrapreneur. Kalau regular job ya kita di porsi jabatan departemen masing-masing. Kalau entrepreneur, benar-benar dia punya otoritas full. Karena entrepreneur itu benar-benar, tapi walaupun ada jenis entrepreneur yang kita bisa tiru sebenarnya. Ya, sikap, sifat, cara berpikir entrepreneur yang kita tiru. Nanti makanya di sesi bulan depan akan kita pelajari itu apa yang kita bisa tiru. Nah, kalau intrapreneur ini ada porsinya besar, otoritasnya besar, tapi dia berada dalam organisasi. Ya, next berikutnya. Nah, ini sama tadi ya. Kalau ini kan ruang lingkup kerja, kewenangan terbatas, hasil hanya di area kerja, tanggung jawab unit kerja, pola berpikir silo itu sempit gitu ya. Kalau di yang intrapreneur, next berikutnya, orientasi ruang lingkup perusahaan. Bukan departemen, bukan unit kerja, tapi lebih luas perusahaan. Kewenangan fleksibel, kan? Hasil perusahaan, bukan hasil departemen. Kalau di departemen, yang penting keuangan udah melakukan KPI-nya selesai. Yang penting HRD udah lakukan training, KPI saya lulus, selesai. Bagian logistik, yang penting gudang udah diaudit, nggak ada masalah, selesai. Nah, itu bersih berpikirnya departemental. Tapi kalau entrepreneur enggak. Dia harus berpikir ujung ke ujung. Ya. Tanggung jawab di perusahaan. Lalu yang kelima, pola berpikir profit dan produktif. Ya. Ini perusahaan saya semakin besar nggak dengan adanya saya dan tim saya. Nah, lihat gitu ya. Next berikutnya. Nah, ini 4 matriks ya. Ini juga saya nggak bahas banyak. Yang pertama itu membangun visi dan budaya kerja baru. Kedua, mendorong inovasi.
Yang ketiga, membangun iklim sistem kebijakan yang tepat. Dan 4, mengembangkan tim yang tepat dan solid. Ini 4 yang syarat ya. Yang saya bilang tadi 30%. Harus juga ada inisiasi dari perusahaan, 60% dari kita. Ya. Karena nggak bisa tiba-tiba jadi intrapreneur tanpa dukungan perusahaan juga nggak bisa. Perusahaan harus ikut andil ya, mengeluarkan investasi atau mensosialisasikan, memberikan otoritas. Jadi kita punya power sebagai intrapreneur, kan? Oke, next berikutnya, bangun visi. Nah ini ya, saya nggak bahas banyak tentang ini, tapi lebih pada tadi memperbaiki persepsi antara top manajemen dan kalian tentang peran masing-masing. Matrix, ingat ya, matrix karyawan, matrix perusahaan. Itu dulu dibenahin. Gitu ya. Terus budaya kerja yang mendorong kemandirian dan self responsible. Ya, saya ingat satu cerita Pak. Ini cerita agak memalukan kita ya sebenarnya. Saya ingat sekitar berapa belas tahun lalu ya, mungkin 16-15 tahun lalu, waktu saya bekerja di satu konsultan, gitu ya. Waktu itu ada cerita begini, ada konsultan dari Inggris yang rencananya mengadakan satu acara akbar di Jakarta. Dari Inggris, dia jemput orang Inggris asli gitu ya, minta dijemput, di eventnya di Jakarta. Ya. Waktu dari pesawat gitu sampai di bandara, dia dijemput oleh salah seorang drivernya, sama bagian PIC-nya lah, sampai ke hotel. Di hotel, Pak, sampai di sini saya nganter Bapak ya, nanti ada lagi Bapak ini yang akan menghandle Bapak di hotel, siap di hotelnya disiapin segala macam. Lalu malam ada acara dinner. Pak, nanti untuk dinner Bapak dilanjutkan dengan Pak ini ya. Oh, siap. Dinner. Ya. Pak, nanti untuk interpreternya ada Mbak ini ya. Dia cerita lah dari pengalaman dia. Saya mengadakan seminar di Indonesia. Saya disambut oleh 15 orang yang berbeda. Ya kan besoknya ada acara jalan-jalan juga, diantar orang yang beda lagi. Nanti acara dinner malam di hari kedua, diantar orang beda lagi. Jadi jangan ada pusing, lu baru orang dulu nih, gitu ya. 15 orang. Berbeda dengan ketika dia mengadakan pelatihan di Singapura. Ya, dia datang ke bandara, disambut oleh salah seorang timnya. Dari situ diantar ke hotel, lalu untuk makan malam dia yang bantu inikan dinernya. Lalu di malam itu ada pertemuan, dia lagi, besok paginya dia lagi yang jemput, dia lagi yang nyiapin. Lalu ditanya, Pak, butuh alat apa aja di ruang meeting, ini, dia lagi yang ngurus. Jadi dia bingung, di Singapura semua untuk urusan satu training, satu acara yang hampir sama dengan di Indonesia, dia hanya ditemani oleh satu orang. Di Indonesia, saya ditemani 15 orang yang berbeda. Apa yang salah? Apa yang something wrong nih? Ya, ini kisah nyata ya, diceritakan oleh si training dari Inggrisnya sendiri. Gitu ya. Apa coba? Nah, ini dia. Makanya kita harus mulai belajar. Gitu ya. Seringkali, ini aneh tapi nyata Pak. Kenapa saya menjaga kantor ini dengan jumlah orang yang terbatas, hanya 8, 7, paling banyak 9, 8, 7, 9 selama bertahun-tahun. Walaupun kalau teman-teman saya sesama konsultan datang ke sini, namu, ngobrol, bro, lu punya tim berapa? 8 orang. Hah? Dengan proyek sebanyak ini cuma 8 orang? Terus saya tanya, emang menurut kamu berapa kalau dari sisi pandangan kamu? Minimal 20-25 loh ini. 8 orang. Kok bisa 8 orang? Bayangin Pak, kita pernah dapat satu proyek yang, bukan beberapa proyek yang 3 proyek konsultan berjalan langsung di saat yang sama, proyek 2 assessment dan proyek psikotest berbarengan langsung dalam 1 bulan. Hanya di-handle 8 orang. Kok bisa? Karena apa? Karena saya punya prinsip gini, Pak. Setiap orang kalau diporsikan dengan tanggung jawab mereka benar-benar, semua orang akan bergerak sesuai dengan ritmenya dan bisa multitasking. Dan saya ngelihat kecenderungannya, kalau kita punya bawahan terlalu banyak,
Apa kelemahan? Saling mengandalkan. Oh, ada si itu kok, si itu. Nah, ini saya nggak suka nih. Karena sempat kita pernah juga di jumlahnya banyak. Ngandung-ngandelin, Pak. Oh, saya pikir tuh dibantu sama itu. Emang kamu ngomong? Enggak, saya pikir sih. Nah, mulai nih mental mengandalkannya malah membuat repot kita. Akhirnya saya coba cari berapa sih porsi yang benar dengan sekian banyak project yang saya handle. Oh, 8, 7, 8, 7, 9 udah paling cocok tuh ternyata. Gitu ya. Jadi akhirnya saya punya satu prinsip adalah kalau kita banyakkan orang, semakin orang toh ada teman saya nyantai aja, ada ini juga nyantai aja. Tapi kalau dia merasa bahwa saya kerja banyak nih, is my capacity, dia akan optimalkan kapasitas maksimal mungkin. Ini pengalaman ya, saya nggak tahu di Boruta bisa atau enggak, tapi rasanya kalau saya lebih cenderung bahwa saya nggak ingin membuat orang jadi saling mengandalkan karena kebanyakan orang. Tapi dalam keterbatasan, dalam kekurangan, coba lihat kreativitas kita bisa muncul. Kreativitas bawahan kita bisa muncul. Ini yang menarik ya dalam dunia kerja ya, gitu kira-kira. Itu ya. Lalu yang kedua, first step, ya. Entrepreneur merupakan hasil dari talenta kreatif orang-orang dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Para kalian belum mengetahui dan memiliki visi tersebut. Jadi talenta orang harus diasah, Pak. Kalau Bapak punya si A, misalnya contoh nih ya, kita punya, ini atasan ya kita ya, lalu kita punya si A, si B, si C, gitu ya. Ini punya capacity cuman 60%, yang ini cuman dibebankan 50%, yang ini, aduh kasihan lah nih, udahlah 30% aja. Nah ini yang membuat Bapak dapat berapa yang cuman? Harusnya Bapak dapat 300%, Bapak cuma dapat berapa persen gitu. Bapak harus asah, Pak, kemampuan-kemampuan ini every single day. Dibina, dimentoring, dikasih tahu, dididik. Memang awalnya nggak menyenangkan ya, capek gitu ya, tapi kalau kita mendidik dengan cara yang baik, someday kita bisa lebih punya waktu. Tapi kalau Bapak tidak mendidik dengan baik dan mereka hanya kerja sepotong-sepotong seperti ini, seumur hidup Bapak akan kerja capek melulu. Aduh, ini lagi masalah. Aduh, ini lagi sebagainya. Pilih mana? Gitu ya. Didik Pak terus Pak, naikin. Nah, setahun kemudian mulai 80%, setahun kemudian 70%, setahun kemudian 50%. Lumayan. Beban kita udah bisa delegasi. Kalau entrepreneur nggak seperti itu Pak, capek, semua Bapak nggak bisa jadi entrepreneur yang baik, tapi sibuk ke micromanagement lagi, ngurusin yang bawah lagi. Gitu ya. Lalu berikutnya, yang kedua adalah inovasi. Ya, nah inovasi. Ya, apa sih inovasi? Sebenarnya simpel Pak, inovasi itu bukan sesuatu yang wah berat Pak, susah enggak. Inovasi itu sama dengan berpikir. Ya, ini semua bawahan kita, ya, ini kan mereka bekerja, betul ya, bekerja. Bekerja itu apa sih? Nah, coba kita lihat dulu. Apa sih yang dimaksud dengan bekerja? Coba saya tanya dulu ke Pak siapa? Pak siapa? Arya, Pak Arya. Pak. Halo? Iya Pak, bekerja melakukan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Halo Pak. Halo, Andreas. Saya enggak. Dengar Pak. Halo Pak Andi. Suara Pak Arya kedengeran Pak. Pak Andreas, cek. Pak Andreas. Andreas. Pak Mail, suara saya jelas Pak Mail. Suara Pak Arya masuk Pak jelas. Udah masuk sekarang. Oke, Pak Arya, dengar? Baik, baik Pak. Bekerja menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan job desk yang diberikan Pak. Oke. Berarti dia melakukan aktivitas
jadi B. Betul Pak ya? Ya Pak. Dari apapun dulu ya, A jadi B, itu kerja. Tapi ingat Pak, kerja itu belum tentu berpikir. Aneh kan? Pak, namanya kerja harus berpikir. Betul, kerja harus berpikir. Tapi karena sudah rutinitas, kita menganggap rutin, sehingga cara kita berpikir itu kita turunkan. Ah, udahlah, udah otomatis. Orang pabrik misalnya, cetok. Itu udah kayak otomatis tuh. Saya pernah lihat di perusahaan Nike itu ya, buat sol sepatu, cepet banget. Terus saya tanya, berapa tahun kerja? Sini hampir 7 tahun Pak, cepet banget. Kok bisa begini? Ya awalnya nggak bisa Pak, tapi karena kebiasaan. Kamu kerja pakai mikir nggak? Enggak, kok boleh harus cepet. Nah itu kerja, yang benar-benar kerja ya. Selesai nggak masalah? Selesai. Dari sepatu Nike dijual ke konsumen, menghasilkan buat perusahaan, betul. Tapi dia hanya just kerja, bukan berpikir. Nah, ini bedanya Pak. Sedangkan inovasi itu adalah hasil dari kemampuan kita berpikir. Jadi bedanya Pak, kalau inovasi itu harus bicara tentang sesuatu dari yang ini. Nah, harus ada peningkatan. Makanya sebagai manajer, jangan pernah puas setiap tahun dia gitu-gitu aja. Perusahaan udah buat target pasti naik, nggak ada target turun Pak ya. Nggak ada kan, target harus naik dong, masa target turun. Berarti kalau targetnya harus naik, berpikirnya juga harus naik, inovasinya harus naik, kan gitu. Lihat, bukan sekedar ya sudahlah, tahun ini targetnya 1 M, tahun depan targetnya 1,5 M, udah aja. Dengan cara yang sama nggak bisa. Berpikir, aduh, tahun depan pasti naik target. Kalau caranya seperti ini, bagaimana ya? Kan tadi dijelaskan juga di pagi ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal berbeda kalau mengulang-ulang hal yang sama. Bekerja itu banyak ngulangnya, Pak. Apalagi udah sering kita lakukan, udah otomatis, nah mulai. Kalau kita belajar ya, mode otomatisnya jalan tuh. Sehingga sudah tidak ada lagi ngelihat hal-hal yang bisa dikembangkan. Banyak sekali orang terjebak di situ. Gitu ya. Gitu kira-kira mengenai inovasi. Ya. Latih kita semua selalu berpikir. Makanya Pak, salah satunya tadi ya, untuk berpikir itu problem maker tuh harus jadi satu patokan. Tanya bawahan, di sales ada masalah apa tadi? Ya, latih mereka untuk. Nggak ada Pak, yakin. Coba displaynya gimana? Nggak ada, displaynya udah begini-begini. Dari sisi tokonya gimana? Ya agak sulit sih ya. Nah, sulitnya di mana? Pertanyaannya ada pertanyaan 5W 1H. Ini pertanyaan yang mendorong orang untuk berpikir. Mungkin Bapak akan dianggap sebagai atasan yang rewel. Ah, rewel banget sih Pak Andres nanya-nanya melulu. Biarin. Karena secara nggak sadar, saya sedang melatih orang untuk berpikir. Nanti W-nya ada W ya. Wah. Kan? Wah, nanya lagi wah. Wah, sampai pusing tuh. Karena gini ya, contoh ya, kan kita nanya 5W aja udah bisa ketemu tuh, dan melatih orang berpikir. Contoh, nanya bawahan, kok kamu terlambat terus sih? Iya Pak, macet. Enak ya jawabannya ya. Berapa banyak dari kita langsung berhenti di situ? Oh macet, ya sudah, nanti dulu. Membuat mereka mati berpikir, membuat kita juga nggak tertantang. Kenapa kok macet? Iya Pak, habis lebaran kita macet. Kalau sudah tahu habis lebaran macet, kenapa nggak lebih dulu? Kenapa nggak antisipasi? Ya soalnya gini Pak, kenapa nggak lewat jalan ini? Nah nanti terjebak situ dia tuh, oh iya. Nah mulailah. Berarti secara tidak sadar kita melatih bawahan untuk kalau ngomong itu nggak asal ngejeplak. Tapi kalau kita terima jawaban dari mereka oh ya sudah. Jangan salah Pak, orang nggak terlatih lagi untuk berpikir. Berpikir itu harus dalam situasi penuh dengan stressful. Stres tadi. Ya, betul. Pak, nanti kalau disangka rewel gimana? Who cares? Karena disitulah Bapak punya keuntungan. Pertama melatih saya untuk mendeteksi benar atau enggak situasinya bagaimana.
melatih anak buah juga berpikir, dan berbawahan juga melatih untuk nggak asal ngomong, tapi berpikir dulu, logikanya jalan. Iya ya Pak ya, benar juga ya, saya telat tuh selama ini karena saya lewat jalan yang salah. Kalau saya lewat gang ini, lewat sini kayaknya nggak, nah kan ketemu kok. Karena saya pikir semua orang pinter kok, tapi ada yang pinter ngakalin, ada yang pinter beneran. Bapak kalau tidak mendidik orang, asal terima jawaban, kita sama dengan melatih orang pinter cari alasan, pinter ngakalin, ya. Lalu salah siapa kalau tiba-tiba kita punya bawahan yang seperti itu? Ya salah kita. Latih berpikir, logika. Karena dunia industri, dunia logika, Pak. Ya, berpikir apa? Dunia industri itu dunia penuh logika. Jadi inilah yang harus dilatih supaya nanti kalau begitu main ngadepin, kenapa kok toko bilang sepi? Ya Pak, soalnya kata orang ownernya begini. Kamu harusnya nanya apa? Harusnya nanya, kenapa kok sepi? Tanya nggak? Enggak Pak. Lalu terima aja omongan Bapak kata toko sepi. Iya Pak. Nah, berarti dia nggak berpikir mau cari aman. Tanya dulu besok tanya, kenapa kok sepi? Apa kendalanya? Apa karena produk kita ada yang nggak kejual? Kenapa nggak kejual? Ya, cek displaynya. Kenapa displaynya nggak di sana, nggak dirapikan? Kenapa nggak ini? Wah, akhirnya anak buah kita setiap dipanggil, Anto, sini, siap Andreas. Gimana toko kata? Saya sudah begini Pak ya, saya strateginya Pak di toko ini A, B, C, D. Wah, ini dalam hati saya senang akhirnya dia nggak cuma sekedar stagnan kerja, tapi berpikir pakai kepalanya dia dan mencari inovasi. Top. Gitu ya. Jadi nggak usah training Pak. Training itu tambahan, tapi yang penting bagaimana kita memperlakukan bawahan kita untuk selalu pakai ini. Ya, saya di sini tidak pernah menerima jawaban asal ngejeplak. Wow, udah saya interogasi habis tuh. Kenapa ini rusak? Iya Pak, kayaknya korslet. Coba cek dulu. Sini lihat alatnya. Ini bukan korslet, ini nyala semalaman. Betul, nyala semalaman. Kayaknya Pak ya, saya lupa. Oke, ingat jam berapa mau matiin? Saya lupa matiinnya. Berarti nggak dimatiin. Oh, udah kejebak. Lama-lama setiap saya tanya, kenapa listrik mati? Gini Pak ya, ini kalau saya lihat gini-gini, tapi ini ada salahnya saya juga. Oke. Tapi setidaknya dia sudah berpikir. Gitu ya. Itu kira-kira. Next berikutnya. Ini yang langsung masuk ke poin 3 aja. Membangun iklim sistem kebijakan yang tepat. Nah, ini juga sama nih. Kalau ini sudah ranahnya perusahaan memang, ya. Kalau ini pengen dijalankan intrapreneur di perusahaan, memang perusahaan harus turun tangan juga membuat iklim kerja, sistem dan kebijakan yang tepat. Kalau nggak Bapak seperti di hutan belantara, disuruh perang ngadepin musuh, tapi senjatanya cuman pentungan. Waduh, di hutan pentungan mah ada harimau juga saya dipentung sama harimau Pak, ya kan? Minimal senjata dong, pistol kayak ada pelurunya barang 20, nah itu baru benar, gitu ya. Jadi ini penting ya. Nah di sini juga ada kan iklim kerja yang mandiri, ya kan? Keputusan yang sistem yang mendukung keputusan berisiko. Nah ini yang sering kali, ya yang saya bilang tadi. Kalau kita sudah setuju intrapreneur dijalankan, iklim budaya pertama harus dibangun adalah iklim trial error harus dibangun. Bahwa kalau orang melakukan satu kesalahan yang baru dia lakukan, tidak boleh kena sanksi, tidak boleh kena SP. Kalau baru loh ya, Pak, saya terus terang saya nggak tahu nih, nggak paham nih bahwa harus pilih. Oke, nggak apa-apa. Tapi perusahaan dirugikan ya nggak apa-apa ya, itu konsekuensi dari perusahaan. Kalau itu baru sekali, kalau 2 kali oke, hilaf, mungkin dia ceroboh dan sebagainya. Oke. Ketiga, nah mulai di warning nih. Keempat, barulah SP turun, baru orang nggak takut Pak. Ya berapa orang yang akhirnya terkunci gitu ya karena udah gini-gini aja, karena serba ketakutan semua. Ya. Terus otoritasnya juga harus diberikan, terukur. Ya. Next berikutnya, yang keempat, mengembangkan tim yang solid, ini juga sama. Ya, Bapak kalau mau intrapreneur tapi tidak punya tim yang mandiri, yang bisa diandalkan, ya susah Pak. Ya, karena begitu intrapreneur dijalankan, Bapak punya porsi melihat
yang lebih luas, bawahan mengerjakan tugas-tugas mereka. Itu baru benar. Gitu ya. Nah, itu kira-kira Pak. Nah, sekarang saya tidak akan berbicara lagi. Nah, gantian ya. Karena saya yakin dari sini kita sudah bisa merangkum ya. Sekarang saya ingin coba menggambarkan tentang next berikutnya. Ya, ini kan perusahaan dan pribadi ya, kematangan diri, peningkatan kompetensi, semakin naik Pak. Perusahaan juga otomatis semakin naik. Jadi diri pribadi yang naik akan berdampak ke perusahaan yang naik. Sebenarnya rumusnya simpel Pak. Tapi kalau kita punya karyawan yang tidak bisa diandalkan, banyak masalah, ya jangan kaget, perusahaan juga stagnan di situ. Gitu ya. Saya kemarin nge-handle satu perusahaan namanya My Dental. Pak. Jadi My Dental itu klinik kecil yang perbaikan gigi, ya kan? Klinik, tapi klinik kecantikan, Pak. Gitu kan, ya. Lalu begitu saya training di pertama, saya potret pertama lihat orang-orang ini, oh ini masalah besar. Ini masalah besar, ini harus dimotivasi. Ini harus dibenerin dulu cara berpikir. Ya, sekarang ini sudah hampir berapa bulan ya. Nanti kita mau ketemu lagi tuh. Tapi kalau saya lihat dari informasi dari ownernya sendiri, Pak ada perubahan Pak. Lebih lumayan sekarang. Oke, nanti training kedua kita mau training mereka tentang customer service. Yang pertama tentang kepribadian, tentang motivasi. Berarti ada peningkatan kan? Berarti pribadi yang meningkat berkorelasi terhadap perusahaan yang meningkat. Ini yang harus dikembangkan. Gitu ya. Next berikutnya. Ini juga ada ya, dukungan manajemen sudah pasti 30%, otonomi, kebijakan kerja dari perusahaan juga, ya kan? Penghargaan dan bantuan juga harus ada. Nah, kalau nggak ada juga ngapain gitu kan ya? Penghargaan itu bisa macam-macam ya, penghargaannya non finansial, penghargaan finansial, penghargaan dari sisi motivasi dan lain sebagainya, entah itu karir dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ketersediaan waktu. Sama juga waktu ya. Lalu yang terakhir adalah batasan. Karena butuh waktu. Untuk bangun intrapreneur di banyak perusahaan butuh proses dan waktu. Apalagi Borwita dengan 5.500, ya itu nggak mudah itu. Dengan sekian puluh manajer, sekian ratus manajer, sekian VP, dan nggak mudah. Ya, urus satu orang aja butuh effort minimal 2-3 hari ya. Ini udah sampai ratusan begini kan butuh effort double. Dan butuh waktu. Nah, perusahaan ngasih waktu nggak? Jangan tiba-tiba, oke, besok kita lakukan semua tim jadi entrepreneur. Terus tiba-tiba jadi nggak bisa. Nggak ada instan, Pak. Proses seperti ini panjang. Dan yang terakhir adalah batasan organisasi. Ya. Jadi organisasinya pun harus mulai lebih fleksibel, lebih matriks, bukan birokrat. Gitu kan, ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada, ini saya akan lemparkan beberapa ya, di sini ya. Berkaitan dengan 3 pola pengembangan intrapreneur. 1, perubahan pola pikir konstruktif. Yang kedua, pola sikap positif. Dan yang ketiga, pola tindak produktif. Nah, ini konsep yang sekarang kita coba lihat. Saya yakin Bapak pasti tahu nih ya. Gilles Landgren, karyawan keempat ya. Walaupun setelah proses di tengah-tengah, dia juga jadi pemilik saham ya. Tapi waktu itu dia sebagai karyawan. Dia itu dulu IKEA nggak kayak sekarang Pak. IKEA zaman pertama dibangun itu pokoknya semua siap jadi sofa diangkut sofa, lemari diangkut lemari, pakai truk dan sebagainya. Nah suatu hari dia bingung nih, aduh ini mau saya antar tapi kakinya kok satu ke bawah satu ke atas, ini bisa kena problem nih. Akhirnya dia potong. Lalu ketika sampai di rumah satu konsumen dia pasang lagi. Disitulah dia terpikir, sebentar, kenapa nggak kita jualannya model seperti ini ya? Jadi bisa dipasang di tempat dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah IKEA dari tahun 1993 sampai sekarang produk yang knockdown, ya kan? Kita beli kan, belinya dus-dusan, pasang sendiri Pak ya. Wah masang sendiri, pernah beli rak kecil ya, waduh masang. Gampang banget masang cek menjadi ahli loh. Itu akibat dari seorang entrepreneur seperti ini. Saya berpikir apa yang saya bisa lakukan untuk perusahaan saya ya.